Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh hari ini kembali kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai amal ibadah kita, menerimanya dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita jelaskan bahwasannya Al-Quran itu mu'jizah, dan arti dari mu'jizah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang tak mampu seorang pun mendatangkan sepertinya. Dan tujuan diberikannya seorang nabi, siapapun nabinya, diberikan mu'jizah itu sebagai alat bukti kenabian. Jadi mukjizat itu tujuan utamanya adalah alat bukti kenabian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan bagian dari manusia Mekah saat itu, yakni manusia walaupun bukan seperti manusia yang lain. Kemudian beliau mengeklaim kalau saya ini utusan Allah. Orang yang mendengarkan itu bisa percaya, bisa tidak percaya. Nah, agar kemudian orang-orang itu percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah dan nabi-nabi yang lain itu utusan Allah, diberikanlah mukjizah. Kemudian pada minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita jelaskan juga mukjizah itu kemudian dibagi menjadi dua. Ada mukjizah yang bersifat indrawi, ada yang bersifat akli, yaitu rasional. Mukjizat indrawi itu seperti tongkat dilempar menjadi ular, karena indra melihatnya, yaitu penglihatan melihat, oh iya berubah ya, tongkat jadi ular. Laut terbelah, mayat yang meninggal kemudian hidup kembali dengan izin Allah melalui perantara Nabi Isa alaihi salam, dan sebagainya. Mukjizat-mukjizat yang sifatnya indrawi. Namanya mukjizat indrawi ini terbatas pengaruhnya. Dia hanya menjadi mukjizah bagi yang melihatnya saja. Yang tidak melihat kejadian itu, kejadian tongkat jadi ular, kejadian laut terbelah menjadi dua, kejadian seorang nabi bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang meninggal, itu hanya berlaku bagi yang lihat saja. Yang nggak lihat, yang hari itu nggak hadir, ya boleh percaya boleh tidak. Karena bagi yang tidak melihat itu hanya berita. Waduh, katanya di sana begini ada. Namanya berita, bisa benar bisa salah. Dan nabi-nabi terdahulu Allah berikan jenis mukjizah yang semacam ini karena memang risalahnya terbatas. Risalahnya hanya untuk orang yang hidup di zaman mereka. Sehingga mukjizatnya pun hanya berlaku bagi yang hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad ini risalahnya berlaku bagi yang melihat Nabi ataupun yang tidak melihat Nabi. Seperti kita hari ini, wajib mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, padahal jarak kita 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kemudian kita percaya kalau itu Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah? Berarti harus ada mukjizah yang kemukjizatannya berlaku sampai hari ini. Makanya Allah memberikan Nabi Muhammad
mukjizah jenis yang kedua, yaitu mukjizat aqliyah, mukjizat yang rasional, dan itu berupa Al-Quranul Karim. Sampai hari ini Quran menjadi mukjizah, tanda bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi juga punya mukjizat-mukjizat indrawi, seperti mengeluarkan air dari jari jemarinya, seperti memperbanyak makanan, seperti berbicara dengan pepohonan, seperti berbicara dengan gunung Uhud dan sebagainya. Itu juga indrawi. Ya, insyaallah tema ini sudah kami jelaskan cukup panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Ya, dan sampai hari ini tidak seorang pun mampu mendatangkan seperti surat terpendek di dalam Al-Quran. Apa surat terpendek di dalam Al-Quran, Pak? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Padahal saat itu orang Arab dikenal kefasihannya, dikenal ya kepakarannya dalam bahasa. Bahkan di Mekah itu ada pasar namanya Pasar Ukadh. Nama pasarnya, pasar yang dijadikan ajang pertunjukan syair, sastra bahasa. Dan dulu penyair-penyair yang menang, syairnya nanti akan ditulis dengan tinta emas, digantungkan di Ka'bah-Ka'bah. Digantungkan di Ka'bah-Ka'bah. Dan itu yang dikenal dalam pembelajaran bahasa Arab yang disebut dengan mu'allaqat. Sampai hari ini dihafal, Pak, di Al-Azhar itu mu'allaqat, yaitu syair-syair terbaik bangsa Arab yang mendapatkan penghargaan, kemudian digantung di Ka'bah zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Dan itu disebut mu'allaqat. Kenapa itu dihafal di Al-Azhar, terutama di Fakultas Bahasa Arab atau di Fakultas Usuluddin? Karena untuk bisa menafsirkan Quran, salah satu rujukannya adalah syairnya orang Arab saat itu yang jahiliyah, di antaranya Imrul Qais. Artinya apa? Orang Arab saat itu di puncak kefasihannya dalam berbahasa Arab. Namun demikian tak mampu membuat surat sependek Al-Quran. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan satu orang pun yang mampu mendatangkan itu. Dan itu bagian dari mukjizah. Bahkan kami ceritakan pada minggu lalu, Nabi Muhammad punya paman dan bibi yang luar biasa memusuhi Nabi Muhammad, dan berusaha sekeras mungkin, semampu mungkin untuk menggagalkan Nabi Muhammad. Dituduhlah Nabi sebagai pembohong, pendusta, penyihir, orang gila. Siapa beliau? Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil atau yang bernamakan asli Aura. Itu luar biasa bagaimana strateginya, caranya, hartanya semua dipertaruhkan demi menggagalkan dakwah ponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang intinya surat itu menginformasikan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang Mekah saat itu, kalau paman saya ini pasti masuk neraka dan istrinya pasti masuk neraka. Kata ahli tafsir, padahal Abu Lahab kalau ingin sukses menggagalkan dakwahnya Nabi, ya, ingin berhasil mendakwahkan Nabi, gampang betul caranya, sangat mudah. Apa itu? Pura-pura masuk Islam. Karena kalau dia pura-pura masuk Islam, berarti kan dia seorang Muslim dan orang taunya dia Muslim. Nah, kalau dia Muslim, konsekuensinya dia tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Kalau dia tidak masuk neraka, berarti ayat ini, surat ini bohong, yaitu surat Al-Lahab. Oh iya, dia kan sudah Muslim, lalu bagaimana nih dengan surat Al-Lahab? Katanya dia masuk neraka. Masa Muslim masuk neraka? Oh berarti surat ini
Bohong. Tapi nggak kepikiran itu Pak Abu Lahab. Padahal surat itu jelas bisa dimanfaatkan untuk dia, tapi sekali lagi kemukjizatan Quran tak mampu membuat orang pun melakukan hal semacam itu. Ya, sekali lagi itu beberapa bagian-bagian dari keindahan dan kemukjizatan Al-Quran. Dan kita juga pada minggu lalu cerita tentang kedatangan Utbah ibnu Rabi'ah, ya Abul Walid, yang kemudian mendatangi Nabi Muhammad ingin bernegosiasi, malah dibacakan sama Nabi Quran. Pulang-pulang malah berubah dan berkata, ini kayaknya ada yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Tidak pernah aku mendengar kalimat seindah itu. Ya, seindah itu dan sebagainya. Bahkan di antara kemukjizatan Al-Quran, tak bosan didengarnya. Tidak bosan didengar. Bapak kita ini, banyakan dari kita itu nggak ngerti bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Artinya Al-Quran ketika dibacakan di telinga kita adalah bacaan yang kita nggak tahu maknanya, tapi nggak pernah bosan itu. Bahkan saya pernah ngajak bapak-bapak waktu itu ngitung membaca surat Al-Fatihah. Satu hari berapa kali kita baca Al-Fatihah Pak? 17 kali. Minimal 17 kali. Kalau bapak sudah sholat 3 tahun berturut-turut nggak pernah alpa, berarti bapak itu sudah pernah sholat 1000 hari. Karena 3 tahun itu anggaplah 1000 hari. Per harinya 17. Berarti bapak sudah membaca Al-Fatihah. Sadar nggak sadar itu sudah 17.000 kali. Pernah bosan Pak? Sekali aja misalnya, aku bosan lah. Nah aku ganti baca surat Al-Fatihah. Tapi nggak pernah bosan. Padahal sudah 17.000 kali. Bagaimana yang 10 tahun itu? Sudah 50.000 kali. Dan nggak pernah bosan. Padahal manusia itu tabiatnya mudah bosan. Ya, bapak baca saja lagu kesukaannya, lirik lagu kesukaannya. Sekali sehari itu 17 kali. Pasti akan merasakan kebosanan. Itu saja sudah cukup untuk menjadikan kemukjizatan Al-Quran. Bahkan saya pernah cerita ketika saya diskusi panjang dengan seorang ateis, teman saya dari Australia dulu, satu kamar di Sudan. Beliau ngambil fakultas kedokteran. Panjang dialog yang cukup ilmiah lah. Tapi di ujung pembicaraan itu akhirnya dia pengen, udahlah, dari semua bukti-bukti kebenaran Islam itu akhirnya dia cuma ngomong, sebetulnya apa sih yang membuat kamu itu yakin Islam itu benar, Quran itu benar? Saya langsung katakan kepada dia, yang membuat saya yakin Islam itu benar dan mudah untuk dipahami, saya mendapatkan seorang bernama Muhammad Hussein Tabatabai, orang Iran, umurnya 4 tahun setengah, hafal 30 juz. Saya dapatkan Abdurrahman dari Aljazair, 2 tahun dia tak sanggup bicara, terlambat ngomongnya. Begitu umur 3 tahun dan dia bisa bicara, yang diucapkan Al-Quran 30 juz. Abdurrahman dari Aljazair. Kemudian di Indonesia ada Musa, orangnya nggak bisa bahasa Arab, yang sehari hanya berbahasa Indonesia. Orang Ajam, orang non-Arab, orang Indonesia, orang Jambi sana, umur 5 tahun setengah sudah hafal hampir 30 juz. Saat itu ketika saya berbicara sama dia, Musa baru hafal 29 juz. Cukuplah, bangka Pak ya, orang bangka. Cukuplah. Bagi saya itu bukti Quran ini bukanlah buatan manusia, dia buatan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan, kata saya, satu saja pastor yang hafal Injilnya. Tunjukkan satu aja. Ada pastor hafal Injil dari A sampai Z dan kita uji. Tidak akan ada yang bisa menghafalnya. Bahkan saya katakan, Anda
Dan teman saya yang ateis ini kan keturunan Arab, hafal 30 juz. Kecil besar di Saudi, kemudian pindah ke Australia, berubah menjadi seorang ateis. Itu pun dia hafal 30 juz. Bayangkan itu. Di situ dia diam 1000 bahasa, tidak bisa ngomong. Kalau bukan ciptaan Allah Quran ini, ya kalau bukan Al-Quran ini milik Allah Subhanahu wa taala, firman Allah ya, firman Allah Subhanahu wa taala, mustahil akan bisa dihafal. Bahkan menghafal orang nggak paham maknanya. Banyak di Indonesia ini Pak, para penghafal Quran nggak ngerti apa yang dihafalnya. Kurang luar biasa apalagi itu. Ya, itulah Al-Quranul Karim yang Allah jadikan sebagai mu'jizah khalidah, mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Dia akan menjadi saksi akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada satu penjelasan tentang apa yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika turun wahyu. Saya izin minum dulu Pak. Ketika turun wahyu Pak, apa yang terjadi pada tubuh Nabi Muhammad, pada wajah Nabi Muhammad? Karena wahyu itu berat sekali. Ketika turun Quran itu beratnya luar biasa Pak. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepadamu ya Muhammad ucapan yang berat. Dan di dalam Al-Quran yang Allah berikan sifat berat itu cuma 2. Di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang Allah berikan sifat itu berat, itu cuma 2. Dan berat itu bahasa Arabnya thaqila. Pertama Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikanmu Quran yang berat. Quran itu dianggap qawlan thaqila. Kemudian yang kedua apa Ustadz yang Allah sifati dengan berat itu? Tadi yang dibaca oleh imam kita di setiap hari Jumat. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang-orang itu meninggal di belakangnya. Inna haula'i yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka mencintai dunia, wa yadharuna wara'ahum, dan meninggalkan akhirat mereka, yauman thaqila, hari yang sangat berat, hari akhirat. Bahkan guru saya almarhum Awad Qat'ani mengatakan 2 berat ini menunjukkan bahwasanya beratnya hari akhirat itu hanya akan menjadi ringan dengan Al-Quranul Karim, yang dia adalah merupakan qaulan thaqila, ucapan yang sangat berat. Dan sangat beratnya Quran itu sehingga kalau turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi Ustadz? Di sini beliau sebutkan hampir 6 riwayat, bahkan 7 riwayat. Di antaranya an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit, anna Rasulullah kana idza nazala alaihi al-wahyu kuriba lidzalik wa tarabbada lahu wajhuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika turun wahyu kepadanya kuriba, kemudian kayak orang gemetaran, kayak orang ketakutan. Wa tarabbada lahu wajhuh, dan wajahnya berubah agak merengut saking nahan turunnya wahyu itu Pak, yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Saking beratnya itu. Dalam riwayat lain dikatakan kana Rasulullah idza nazala alaihi alwahyu arafu dzalika fi tarabbudi jildih. Para sahabat itu kalau lagi ceramah begini Pak, Nabi Muhammad lagi menyampaikan riwayat, tahu-tahu malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Para sahabat itu tahu Nabi sedang menerima wahyu kalau wajah Nabi mendadak kemudian berubah kayak orang demam.
Jadi kalau Nabi lagi ceramah begini, tahu-tahu diam langsung begini misalnya. Tahu para sahabat itu Nabi sedang menerima wahyu. Nanti kalau sudah selesai baru Nabi istilah stabil lagi kemudian menyampaikan. Itu yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ya'la ibni Umayyah, nazartu ila Rasulillah wa huwa yuha ilaih. Aku melihat Nabi Muhammad di saat beliau mendapatkan wahyu. Di saat beliau, karena para sahabat tidak melihat malaikat Jibril, sehingga yang terlihat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazartu ila Rasulillah, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuha ilaih, dan ia sedang dalam keadaan mendapatkan wahyu. Walahu ghatitun ka ghatitul bakr, ya, atau bakr muhmaratan atau muhammarati ainah wajabinih, atau wajabinuhu, muhammaratun ainahu wajabinuhu. Beliau bersuara seperti suara onta muda. Jadi kalau Nabi mendapatkan wahyu itu, Pak, bersuara Nabi, saking beratnya wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar Quran biasa wae. Saya dulu diceritakan oleh guru saya, Dr. Usama Sayyid, Syekh Muhammad Abduh, salah satu tokoh besar yang menginspirasi berdirinya Muhammadiyah dari Mesir. Itu kalau lagi jalan di Masjid Al-Azhar, kemudian ada qari membaca Quran, karena menjelang waktu azan misalnya, seketika beliau duduk dimanapun posisi berdiri beliau. Baru sampai teras kemudian, padahal murid-muridnya di belakangnya ikut itu, Pak, membawakan kitab dan sebagainya. Begitu dengar suara Quran langsung beliau duduk. Apa kata beliau ketika ditanya oleh murid-muridnya? Ada apa guru? Allah sedang berbicara. Allah sedang menyampaikan firman-Nya. Bayangkan itu, kehadiran itu sampai membuat tidak sanggup beliau mendengar itu sambil berdiri. Tuhan semesta alam, tapi ya kita ini didengar Al-Quran biasa-biasa baik kan. Ya itu semua memang bergantung bagaimana kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kalau itu hadir dalam hati kita, maka begitu mendengar Al-Quran tidak sanggup kita mau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ya. Apalagi dibaca dengan bacaan yang fasih, ya. Walahu ghatitun ka ghatitil bakri muhammaratun ainahu atau muhammaratin ainahu wajabinuhu. Bahwasanya Nabi Muhammad ketika itu bersuara seperti suaranya onta muda, dan matanya pun berubah menjadi merah, begitu juga dengan jidatnya. Dalam riwayat lain dikatakan, idza uhiya ilaih lam yastati ahadun yarfa' tarfahu ilaihi hatta yaqdiyal wahyu. Kalau turun wahyu kepada Nabi Muhammad, tak satu orang pun di antara kami sanggup mengangkat mata ini untuk melihat Nabi. Jadi kalau lagi Nabi mendapatkan wahyu, para sahabat itu nggak sanggup melihatin Nabi, Pak. Ngintip saja begini, melirik saja nggak sanggup. Ya. Saking dahsyatnya turun wahyu itu, sampai wahyu itu benar-benar selesai diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, misalkan dalam keterangan yang lain, kuntu aktubul wahya, kata sahabat Zaid ibn Thabit, aku ini dulu selalu diperintahkan Nabi untuk mencatat wahyu. Nah, ini yang ditanyakan Kak Fahmi pada pertemuan yang lalu. Wahyu itu kan sudah ditulis belum Ustaz? Sudah ditulis, dan sekretarisnya Nabi itu yang menuliskan wahyu bernama Zaid bin Thabit. Kata beliau, saya dulu sering diperintahkan Nabi SAW, atau selalu diperintahkan Nabi untuk menulis wahyu. Wa kana idza nazala alaihi akhadhathu baraha shadidatun wa araqa arqan shadidan mithlal juman
thumma surriya anhu wa kuntu aktubu wa huwa yumli alayya. Kata beliau, kata sahabat Zaid bin Thabit, dulu ketika saya mau menuliskan wahyu dan Nabi sedang mendapatkan wahyu, akhadhathu buraha'un syadidah. Buraha'u syadidah, apa itu? Nabi mendadak jadi demam, seperti orang demam, meriang, gemetaran, kemudian berkeringat-keringat yang mengalir bagaikan butiran-butiran perak. Kalau dapat wahyu itu Pak, keluar semua keringat Nabi Muhammad SAW, besar-besar seperti butiran-butiran perak yang jatuh. Thumma surriya ilaih, kemudian setelah itu hilang, barulah aku menulis. Dan saya kalau baru nulis Quran yang baru turun itu, fama afrugh hatta takadu rijli tankasir, belum selesai aku menulis Quran itu, rasa kaki ini mau pecah, saking beratnya bagaimana menuliskan Al-Quranul Karim. Hatta aqul, sampai-sampai saya berkata, la amshi ala rijli abadan, kelihatannya saya nggak bisa berdiri lagi dan kaki saya nggak bisa dipakai lagi. Jadi sahabat Zaid bin Thabit itu kalau nulis Quran, itu yang beliau rasakan, beratnya luar biasa, beratnya luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa riwayat, ya saya tidak bacakan semua, yang menggambarkan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setiap kali mendapatkan wahyu. Karena sekali lagi Quran itu firman Allah yang sangat berat. Dan ada satu petunjuk luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nabi setiap dapat wahyu selalu gemetaran begitu. Gemetaran kayak orang ya demam, berkeringat. Ini menunjukkan bahwasanya bohonglah, salahlah, kelirulah, sesatlah orang yang menuduh Quran itu karyanya Nabi Muhammad. Syekh Abdullah Darraz itu punya kitab namanya An-Naba'ul Azim, menuliskan tuduhan orang-orang barat sekarang kepada Islam, diantaranya adalah, bahkan ini sebagai tuduhan pamungkas, Quran itu karyanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu karena pengen mendapatkan kemuliaan, pengen diangkat sebagai pemimpin, pengen dihargai, dia pura-pura ke Gua Hira, kemudian ngakunya dapat wahyu, kemudian dia sebagai seorang nabi. Padahal enggak, menurut mereka dikatakan Nabi Muhammad itu ngarang sendiri Quran itu, karyanya Nabi Muhammad. Kita jawab Pak, kalau Nabi Muhammad menulis Quran sendiri, kalau beliaulah yang pencipta Quran sendiri, dan Quran bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, ngapain beliau meriang setiap kali mau nulis? Sebutkan satu profesor di dunia ini setiap mau nulis meriang dulu. Kalau mau nulis meriang, mau nulis keringetan. Memang karya ditulis dengan keringetan begitu? Enggak. Malah bisa minum kopi, nyantai, ketawa-ketawa nulis. Kalau itu karyanya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan ini bukan buatannya Nabi Muhammad. Ya, dan ini bukan karyanya Nabi Muhammad. Ini murni wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan, yang diturunkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang berikutnya, Pak. Kekhususan Nabi Muhammad. Apa itu? Nabi Muhammad diizinkan Allah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Satu-satunya nabi yang diizinkan Allah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau nabi yang lain, malaikat Jibril berubah menjadi manusia. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad juga pernah. Ya, malaikat Jibril datang dalam bentuk asli. Berapa kali Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril
dalam bentuk aslinya Ustadz selama beliau menjadi Nabi 2 kali. 2 kali Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yara Jibril fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya illa marratain, kecuali 2 kali. Kapan itu? Atau bagaimana bentuknya? Ra'ahu munhabitan minas sama'i ilal ardi saddan 'azma khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Yang pertama melihat malaikat Jibril turun, dan ukurannya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun dari langit, besarnya malaikat Jibril itu menutupi langit dan bumi. Sebesar langit dan bumi ini, Pak. Malaikat Jibril alaihi salam. Dalam riwayat yang lain dikatakan ra'a Rasulullah Jibril fi suratihi wa lahu 600 janahin, kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril, dan beliau, malaikat Jibril, memiliki 600 sayap. Berapa sayap, Pak? 600 sayap. Satu sayapnya menutupi bumi. Satu sayap. Tidak terbayang cak mano besarnya. Dan jatuh dari sayapnya itu at-tahawil, yakni warna-warna. Jadi kalau ya mirip-mirip ilustrasi kita kalau jengok film kartun apa namanya itu, ketika lagi terbang mengepakkan sayapnya, keluar warna-warni dari sayapnya itu, Pak. Pernak-pernik seperti mutiara, warnanya beragam. Itu yang yang disebut dengan tahawil wad durri wal yaqut mallahu bihi alim. Kalau malaikat Jibril mengepakkan sayapnya. Dan yang itu yang kedua. Yang pertama, kapan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya? Annahu lamma fatara anhu al-wahyi kana yujawiru bi Hira, falamma habata sami'a sawtan farafa'a ra'sah fa idza al-malaku alladhi ja'ahu bi Hira qa'idun 'ala kursi baina as-sama'i wal ardi qad sadda al-ufuq bi ajnihatihi. Ketika ini pertama kalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kapan itu, Ustaz? Ketika turun wahyu atau setelah turun wahyu pertama. Jadi Nabi Muhammad itu begitu mendapatkan wahyu yang pertama, apa surat apa namanya, Pak? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau mendatangi istrinya Khadijah, menceritakan kejadian itu. Kemudian dibawanya kepada Naufal bin Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, itu adalah malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad, ya bayangkan, Pak, manusia tahu-tahu katanya Nabi. Beliau mendapatkan wahyu dan dianggap sebagai seorang Nabi. Tapi setelah itu nggak turun-turun lagi malaikat Jibril ini, Pak. Nggak ada wahyu lagi. Setelah surat Al-Alaq itu berapa lama Ustaz berhentinya? Menurut riwayat Imam Baihaqi, dan itu yang paling kuat, 6 bulan. Tidak ada wahyu. Sehingga beliau ini bertanya-tanya, saya ini Nabi bukan sih? Kalau saya Nabi, mana malaikat Jibril? Kok nggak turun-turun lagi ngasih saya wahyu? Setiap hari beliau datang ke Gua Hira, menanti kedatangan Jibril untuk kedua kalinya. Karena orang Mekah sudah geger kalau Nabi Muhammad baru kedatangan Jibril, dapat wahyu dan dia diangkat sebagai Nabi. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Jadi Nabi ini ya semacam butuh
kekuatan lagi, butuh penegasan kalau aku ini benar-benar nabi. Datang setiap hari beliau ke Gua Hira. Bahkan dalam riwayat beliau itu hampir jatuh dan meninggal dunia dari gunung itu. Saking tidak tahan ya kebatinannya, ya apakah beliau ini benar-benar seorang nabi. Setiap hari beliau datang, mana Jibril, nggak datang. Sampai 6 bulan, bayangkan itu Pak. Dan ini juga menegaskan kalau Quran itu bukan karyanya Nabi Muhammad. Kalau Quran itu karyanya Nabi Muhammad, beliau tinggal ngaku saja besoknya ketika orang-orang musyrikin Quraisy berkata, Muhammad katanya Nabi, memang udah turun wahyu lagi. Oh udah, barusan kemarin. Buat aja sendiri. Tapi karena itu bukan karya Nabi Muhammad, murni dari Allah, 6 bulan beliau bertahan. Bahkan dalam riwayat yang lain 2 tahun Pak. Itu yang disebut dengan fatratul wahyi, masa kekosongan wahyu. Turun berhenti. Satu hari Nabi Muhammad SAW datang lagi ke Gua Hira, nunggu-nunggu, mana Jibril kok nggak turun-turun. Ini setelah 6 bulan berlalu. Karena nggak datang, turunlah Nabi Muhammad dari Gua Hira itu. Begitu turun, terdengar suara dari langit. Beliau pun langsung lihat ke atas. Malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi yang besarnya menutupi langit dan bumi. Itulah pertama kali Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, dikatakan fa'idzal malak, seketika di atasnya alladzi ja'ahu bi Hira, yang pernah mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira, qa'idun ala kursi, duduk di atas kursinya, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, qad saddal ufuqa bi ajnihatih, telah menutupi ufuk dengan sayap-sayapnya. Itulah ya kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merupakan satu-satunya nabi yang diizinkan Allah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Sampai di sini jamaah sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Faktornya, ya. Pertama, Quran itu Pak bisa menjadi hujjatun laka atau hujjatun alaika. Hujjatun apa Pak? Laka dan hujjatun alaika. Hujjatun laka itu menjadi pengacara pembela. Hujjatun alaika menjadi jaksa penuntut. Jadi Quran itu di akhirat nanti bisa memberikan syafaat, membela orang. Ya Allah, si fulan dulu di dunia memuliakan saya, baca saya dengan hikmat, dia sentuh saya dengan wudu, berikan syafaat kepadanya ya Allah. Itu menjadi pengacara pembela, dan itu disebut dengan hujjatun laka. Dan itu yang dalam doa kita, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai hujjatun lana, yaitu jadi pengacara pembela. Tetapi Al-Quran juga hujjatun alaik, bisa menjadi jaksa penuntut. Ya Allah, si fulan ini membiarkan saya nggak disentuh, berdebu saya di rumahnya, nggak disentuh, nggak dibaca. Atau ya Allah, saya ini dibaca sama dia, dihafal sama dia, tapi rupanya dia ingin menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pengen mencari dari saya yang manfaat untuk dunia dia, untuk jabatan dia. Dituntut oleh Al-Quranul Karim. Nah itu artinya Quran itu ya tidak penjamin kemudian orang hafal Quran itu masuk surga dan sebagainya. Bergantung bagaimana kemudian dia bersikap dan memperlakukan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lah Ustadz ada orang ya sudah hafal Quran begitu, kemudian kok bisa sesat sampai murtad, bahkan sekarang bela agama yang dia pilih sebagainya. Ya banyak faktornya Pak ya. Ya pasti ya, faktor lingkungan, faktor kepentingan, faktor macam-macam. Ya. Tetapi yang pasti
di dalam hatinya ada keangkuhan. Itulah yang membuat hidayah Allah nggak mau masuk. Bahkan Profesor Dr. Ramadan Said Al-Buti, ya, Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan satu-satunya penyakit hati yang menghalangi rahmat Allah, hidayah Allah, itu hanya sombong, angkuh. Semua penyakit hati yang lain masih bisa, Pak. Tapi kalau sudah sombong, angkuh, kecil. Ya, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kami akan palingkan Al-Quran ini dari orang yang sombong di atas muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Setiap kali kutunjukkan ayat, kata Allah, kutunjukkan bukti kebenaranku, dia nggak mau percaya. Jadi keangkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kurang lebih, Pak, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Apakah Al-Quran itu turunnya per surat atau per ayat? Oh, enggak. Ada yang per surat, ada yang per ayat, ada yang per tema. Bahkan surat Al-Alaq itu jumlah ayatnya berapa, Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayatnya jumlahnya 19. Tapi yang pertama kali turun cuma 5. Sisanya kapan, Ustadz? Sejauh pembacaan saya di Sirah Nabawiyah kurang lebih jaraknya 10 tahun, Pak. Sisa ayatnya itu. Yang ayat yang ke-6, 7 sampai 19-nya itu jedanya itu hampir 10-an tahun. Masih di Mekah. Itu kan setelah itu ayatnya berbicara tentang Abu Lahab yang mau menghalangi Nabi sholat. Ya, sedangkan sholat itu turunnya kapan? Di tahun ke-11 bukan Hijriah, ya, tahun ke-11 kenabian, gitu ya. Jadi dari situ saya simpulkan, ini kesimpulan saya pribadi, karena di ayat yang di setelah ayat yang ke-6 itu 6, 7, 8, 9, 10 itu menceritakan tentang seseorang yang menghalangi Nabi untuk sholat. Berarti kan sholat sudah ada. Sedangkan kapan sholat itu ada? Setelah Isra dan Mi'raj. Kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi? Kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. 1,5 tahun. Sedangkan Nabi di Madinah, di Mekah itu 13 tahun. Berarti kalau 1,5 tahun sudah berapa jaraknya, Pak? Kurang lebih 10 tahun. Artinya sejak turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ada pembicaraan tentang perdebatan atau penghalangan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad untuk sholat itu jaraknya hampir 10 tahun. Itu analisa sendiri, Pak, ya, saya bisa salah. Tapi membuktikan surat itu turunnya kadang 5 ayat. Kemudian nanti turun lagi nyusul. Kadang disisipkan dengan surat yang lain. Kadang-kadang satu surat sempurna seperti Inna a'tainakal kautsar. Itu sempurna, 3-3-nya ayat turun dalam satu waktu. Dan bahkan membuat Nabi tersenyum. Ya, jadi surat itu ada yang turunnya full satu surat, ada yang dibagi-bagi dengan beberapa bagian dan disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang disebut dengan asbabun nuzul tadi. Nah, lalu siapa yang menentukan surat ini bagian dari surat ini, ayat ini bagian dari Nabi Muhammad? Ahli Al-Quran mengatakan tauqifi, itu bersifat tauqifi. Jadi ketika turun wahyu, Pak, ya, ketika turun wahyu Nabi Muhammad manggil beberapa katabatul wahyi, yakni para penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dipanggil. Setelah dipanggil kata Nabi, letakkan ayat ini di surat ini. Letakkan ayat ini di surat ini. Letakkan ayat ini di surat ini. Jadi berdasarkan instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga surat-surat itu, ayat-ayat itu tidak akan salah surat. Karena itu mendapatkan pemantauan dari Nabi Muhammad. Dan setiap tahunnya malaikat Jibril ngulang seluruh hafalan Quran Nabi Muhammad SAW di hari atau di bulan Ramadan.
dan mendapat janji dari Allah, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran untukmu ya Muhammad dan tidak akan pernah lupa. Makanya saya sering mengatakan, satu-satunya manusia yang Allah tidak akan izinkan lupa Quran itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa waktu lalu melihat rekaman Imam Masjidil Haram salah baca surat yang seharusnya nggak salah. Apa itu? Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mu'minin. Berhenti beliau. Baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muhtadin. Berhenti lagi beliau. Padahal ayat yang seharusnya nggak lupa lah Imam Masjidil Haram, tapi Allah lupakan itu. Kenapa? Quran ini nggak boleh lupa cuma untuk Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada Nabi Muhammad. Kita ini yang hafal-hafal Quran nih Pak, baca lupa yang seharusnya nggak lupa tuh. Subhanallah. Apalagi kalau jadi imam, udah. Baca imam salah pula, gemeter, udah hilang. Subhanallah, sedemikian ya, spesialnya Quran itu. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran untukmu, fala, tidak akan, tansa, kamu ya Muhammad lupa. Itu satu. Nah, kemudian bagaimana cara menyampaikannya Ustaz? Apakah duduk begini kemudian Nabi baca kita dengar gitu ya? Yang pasti disampaikan melalui hati. Ada wahyu yang diberikan Allah melalui hatinya Nabi Muhammad SAW, ya, melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian apakah ada kesempatan Nabi talaqi, yaitu berduaan? Wallahu a'lam, berdasarkan riwayat yang pernah kami baca, ya Nabi Muhammad kalau malaikat Jibril datang itu katanya mengulang-ulang Quran 1 kali dalam 1 tahun, kecuali di tahun wafatnya Nabi Muhammad diulangnya 2 kali. Nah, apakah itu bacanya berhadapan begini, tidak ada keterangan, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena malaikat Jibril bisa mengubah dirinya sebagai manusia, kemudian mereka saling setoran Al-Quran. Seperti halnya hadis yang menceritakan turunnya ayat pertama. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Artinya di sini benar-benar terdengar suara itu. Ma ana biqari, dan saya bukan pembaca. Sampai 3 kali, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari hadis turunnya wahyu pertama ini menunjukkan Quran itu juga disuarakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi. Ya, silakan Kak. Ya, nggak apa-apa. Mikir nih. Justru yang nggak sempat mikirin yang biasa-biasa baik. Menarik ini. Pertanyaannya sangat menarik dan itu juga pernah saya tanyakan dalam pikiran saya dulu. Tapi kita usaha mencari jawabannya. Singkatnya mungkin yang sebelah sini tidak dengar pertanyaannya. Keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada sampai hari ini, yang kita kenal dengan habaib, ya, bagi laki-laki disebutnya habib, ya, itu pun istilah yang dikenal di kalangan Yaman dengan Indonesia. Kalau di Mesir disebutnya dengan syarif. Sampai persatuannya pun persatuan asyraf, yaitu para keturunan. Ada yang dipanggil dengan sayyid. Yaitu semua istilah saja, yang intinya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya Pak, seluruh habaib yang ada di dunia ini, baik yang di Indonesia dimanapun, itu akan berujung pada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Yang kita tahu Hasan wal Husain ini keturunan dari jalur Fatimah, satu-satunya anak Rasulullah yang melanjutkan keturunan cuma dari Fatimah. Yang lainnya meninggal semua Pak. Kalaupun sudah ada punya anak pun meninggal juga, tidak
tidak terlanjutkan sebagaimana keturunannya Sayyidah Fatimah. Artinya Hasan Husain ini kan nyambung ke Rasulullah melalui jalur perempuan Fatimah. Kalau begitu putus, karena nasab itu dalam Islam jalur laki-laki berdasarkan firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, dan anak-anak itu nisbatkanlah ke bapaknya. Dinisbatkan ke yang lahir itu, dinisbatkan al mauludi lahu. Allah menisbatkan anak itu untuk bapak. Berarti putus dong nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya cucung-cucung yang sekarang atau keluarga yang sekarang, keturunan yang sekarang itu cucung keluarga, tapi bukanlah nasabnya Nabi Muhammad. Enggak begitu, Pak. Nah, ini pas benar memang tema kita berbicara tentang kekhususan Nabi Muhammad. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad nyambung nasabnya melalui Fatimah. Nyambung nasabnya melalui Sayyidah Fatimah. Dan ini enggak sekedar ngasal-ngasal, Pak ya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa itu? Begini dalilnya, Pak. Nabi Muhammad itu pernah memberitahukan sahabat bahwasanya cucungnya ini kelak akan mendamaikan pertikaian di antara kaum muslimin. Dipanggillah itu Sayyidina Hasan. Sayyidina. Kemudian beliau berkata begitu, ibni hadza sayyidun. Anak laki-lakiku ini adalah pemimpin. La'allallaha yuslihu. Semoga Allah kelak akan mendamaikan kedua kelompok yang saling berperang. Perhatikan, Pak. Pertama, keyakinan kita, Nabi itu kan tidak pernah berbicara kecuali wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari Nabi itu pasti wahyu Allah. Nah, ketika beliau katakan anak laki-lakiku ini, dan itu adalah Sayyidina Hasan, menunjukkan Sayyidina Hasan itu sederajat dengan anak kandungnya Nabi Muhammad. Dan anak laki-laki bahasa Rasulullah, ibni hadza. Berarti apa? Nabi Muhammad menganggap Hasan itu anak laki-lakinya. Dengan demikian seluruh keturunannya menjadi nasab tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Nabi Muhammad menamakan cucu, ya aturannya kan cucungku ini. Kalau cucungku ini mungkin kita masih mempertanyakan, oh mungkin ini bukan. Tapi beliau mengatakan anak ibni, ya. bin, ya, yang bahasa Indonesianya bin fulan, ibni hadza, cucungku ini, apa, anak laki-lakiku. Itu satu. Dalil yang kedua yang dipakai oleh para ulama untuk menisbatkan nasabnya para habaib itu. Ketika Rasulullah berkata Fatimatu bid'atun minni, Fatimah itu bagian dari tubuhku, tak terlepaskan. Siapapun yang bersambung dari Fatimah itu bagian dari tubuhku. Dari situlah nyambung Nabi keturunan Sayyidah Fatimah alaihissalam. Dan yang ketiga, ini dalil yang paling kuat, ijma ulama. Ijma ulama itu, Pak, dalam hierarki urutan hukum Islam paling terkuat setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma, mengatakan seluruh keturunan Fatimah baik dari jalur Hasan dan Husain mansubun ila Nabi Muhammad, dinisbatkan nasabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti dikatakan di akhir zaman akan turun seorang pemimpin bernama Mahdi, dia dari keturunanku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari siapa? Dari jalur Sayyidina Hasan. Jadi Imam Mahdi itu, Pak, nanti yang di akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di bumi ini dari keturunan Rasulullah, dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Dengan demikian tidak perlu diragukan, para habaib itu memanglah keturunan Rasulullah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Dulu saya dapat informasi dari teman saya di Maroko, Raja Maroko itu keturunan Rasulullah itu, Pak. Malik Hasan itu. Ya, itu memberikan ketetapan
subsidi khusus buat keturunan Rasulullah. Dulu di kerajaan Maroko. Akhirnya orang banyak ngaku-ngaku jadi keturunan Nabi biar dapat subsidi. Nah, karena banyak yang ngaku-ngaku ini namanya orang Pak ya. Dibentuklah suatu lembaga yang memverifikasi keturunan itu. Kalau di Indonesia disebut dengan Rabithah Al-Alawiyah. Ya, Rabithah Alawiyah itu lembaga khusus memverifikasi nasab. Dan saya pernah memegang nasab beberapa habaib, dipegang. Saya lihat bentuknya seperti paspor. Nanti menunjukkan ini anaknya siapa, fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nasab Nabi itu nggak akan putus, Pak. Nggak akan putus. Jadi saya pernah dengar ceramah ada ustadz mengatakan, nasab Nabi bisa putus. Siapa yang menjamin itu keturunan Nabi katanya? Wah, bapak ini salah, dia keliru. Karena Nabi Muhammad yang sendiri yang mengatakan Al-Mahdi, Imam Mahdi Al-Muntazar itu merupakan keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidina Al-Hasan. Artinya nyambung dong sampai hari kiamat nanti. Nggak putus. Ya. Itulah yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib. Ya. Lalu bagaimana sih ya? Mungkin saya lengkapi sekalian. Bagaimana kita bersikap kepada Habib itu, para habaib. Sebetulnya simple, nggak perlu diribet-ribetin sampai debat-debat sampai. Muliakan beliau dan nggak wajib diikuti. Sudah. Muliakan karena beliau keturunan Rasulullah. Nanti kita minta syafaat kakeknya. Di dalamnya ada tuh darah Nabi Muhammad yang terus diwarisi. Itu cukup untuk membuat kita memuliakan mereka. Tetapi nggak wajib ikut. Kalau salahnya nggak usah diikut. Misalnya ngeliat Habib ngerokok, bapak nggak ngerokok, nggak usah diikuti. Nggak wajib kok, nggak dosa. Mereka juga nggak maksum. Nggak maksum itu artinya tidak terbebas dari dosa. Ya, tapi kita muliakan. Ya, kita. Tapi saya pengalaman nih Pak ya, pengalaman saya. Habib kalau serius belajar, Habib kalau dia serius belajar agama, itu ngalahin yang lain, Pak. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya. Kecerdasannya memang lain. Kalau mereka serius mau ngaji, begitu ya, itu punya kelebihan. Ya, satu, auranya berbeda. Kedua, ya, beliau pewarisnya Rasulullah, tidak sekedar melalui pewaris ilmu, nasabnya juga nyambung, begitu kan. Nah, yang ngaku-ngaku Syekhul Azhar, pemimpin terbesar di Al-Azhar Mesir, yang kita sebut dengan Grand Sheikh, yaitu keturunan Rasulullah. Ya, Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah. Ulama-ulama yang nyebarkan di Indonesia ini rata-rata keturunan Rasulullah. Imam Sunan Bonang, keturunan Rasulullah. Nasabnya nyambung sampai Rasulullah. Iya. Hah? Tapi tidak bergelar Habib dan Indonesia lagi. Ya apa? Tidak bergelar Habib. Gelarnya dah Habib. Oh iya, ya itu mah cuma gelar saja ya. Di Mesir dipanggilnya Sayyid misalnya atau Syekh. Habib itu artinya apa sih Pak? Habib itu orang yang mencintai dan dicintai. Orang yang mencintai dan dicintai. Dia mencintai. Kalau saya baca sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia, jasanya habaib semua Pak. Kita ini Islam, kalau tidak ada habaib yang datang ke sini kemudian berdakwah, wallahu a'lam, mungkin masih nyembah batu kita ini, menyembah berhala. Tetapi nama habaib ya hari ini menjadi perbincangan yang relatif negatif karena politik. Jadi Bapak nggak usah sampai rusak pikirannya gara-gara politik. Biarlah itu politik yang tanggung jawab sama Allah. Kita muliakan habaib dan nggak wajib ngikutin. Sudah, nggak wajib ngikutin. Salah nggak usah diikutin. Benar nak ikut ya lajulah. Simple kan.
Ya. Guru-guru saya banyak habaib. Ya, Grand Sheikh saya itu di Mesir Habib itu. Cuma memang di Mesir nggak disebut Habib. Istilah Habib itu dikenal di Yaman dan di Indonesia. Kalau di sana di Arab, di Mesir, ujung namanya Pak diganti. Bukan diganti kasih Al-Hasani atau Al-Husaini. Itu saja, nggak ada gelar di depan, gelar di belakang. Syekhul Azhar itu namanya Ahmad Thayyib, Profesor Dr. Ahmad Thayyib Al-Hasani, Al-Husaini. Ya, itu saja. Wow, ini berarti keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ini cukup ya. Sudah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.